Lagi bagaimana apa namanya dari betapa banyaknya nanti ada mutawif, misal mutawif yang insya Allah akan mengatur kita ini. Jadi ada pintu, nanti ada pintu King Abdul Aziz gitu ya. Kemudian kita ini ada masuk, ini kemudian memposisikan ada di garis lurus, ada garis hijau di Hajar Aswad. Nanti ada lampu gitu kan, ada lampu kayak infrared gitu di warna hijau. Jadi nanti masuk masjid ya, doa masuk masjid seperti biasa, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, seperti itu ya, seperti yang ini. Nanti insya Allah orang Indonesia ini Bapak Ibu sekalian ini kelebihannya itu jamaah umroh yang rapi. Ini masya Allah jamaah umroh paling rapi ini terkenalnya orang Indonesia, jadi nurut, dia enggak acak-acakan pada seliburan itu, alhamdulillah di kita ini ya. Saking rapinya itu merempel, ya ini juga saking rapinya. Ya, di sini ya. Kemudian kita sudah dari Dzul Hulaifah nih, karena kita nanti dari Bir Ali kan, dari kota Madinah 437 km. Ini mikot paling jauh. Mikot itu artinya apa? Batas. Mikot ini ada dua, zaman dan makan. Zaman itu dari sejak kita ambil mikot sampai kita tahallul waktu itu. Tapi makan itu tempat. Jadi tempat kita ini dari Dzul Hulaifah Madinah sampai selesai makan itu, sampai selesainya prosesi semua rukun dari umroh. Baik. Nanti akan dipimpin oleh seorang mutawif ya. Insyaallah. Jadi gambaran kita nanti kita memposisikan nanti mutawif akan ini. Artinya kita tidak bisa kok melebar seperti ini, dan nanti kita juga nanti di belakang itu, karena biar tidak mengganggu jamaah yang lain seperti itu. Nah, saat itu kita tangan kita yang kanan seperti ini. Gak usah tinggi-tinggi, coba bisa tirukan saya seperti ini ya. Ya. Tidak harus seperti ini, sini aja juga nggak apa-apa. Ya, gak usah tinggi-tinggi kayak gini ya, kayak gini. Jadi mengucapkan bismillah Allahu Akbar. Dan kemudian kita mengelilingi Ka'bah. Rasakan kita ini bisa ikuti saya. Kita ini sedang benar-benar mengelilingi Ka'bah. Apa yang kita baca ya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Contoh namanya ada kasus teman kita kok sana-sana sini boleh nggak? Boleh ya, boleh seperti itu. Jadi ngomong boleh, yang penting ngomong yang baik, ingetin temannya, terus apa segala macam masih boleh. Yang penting jangan ngomong kotor ya. Terus kita lanjutkan nih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Awas, di sini nanti ada Hijr Ismail yang bentuknya kayak setengah lingkaran tuh. Jangan sampai ada masuk situ, karena itu adalah dulunya bangunan Ka'bah dalam situ. Jadi kalau masuk situ berarti nggak mengelilingi Ka'bah, nggak sah. Jadi tetap kita harus ini. Tapi biasanya juga dijaga oleh askar. Jadi kita nggak mungkin bisa sampai masuk ke situ. Ya, nanti lanjutkan lagi ya di sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini rukun Hajar Aswad tadi kita mulai. Sini rukun Irak, ini rukun Syam, ini rukun Yaman. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau seandainya kita sudah sampai di sini, kenapa ini banyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Ini dalam sebuah riwayat adalah al-baqiyatus shalihat, amal soleh yang tetap kekal abadi bahkan ketika kita di surga. Jadi kita ini di surga nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, nggak ada zakat, nggak ada sedekah, tapi kita zikir memuji Allah. Salah satunya dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sudah sampai sini ya, sampai di rukun Yamani, masih Yaman itu negeri Yaman ada di sebelah selatan, maka berarti ada satu sedikit lagi putaran untuk sampai Hajar Aswad. Maka kita mengucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang paling belakang cuma dapat 1 kali karena paling butuh. Yang depan bisa sampai 5 kali itu ya. Jadi makanya jangan terlalu lamban ya gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya
nanti bisa dibantulah ya. Tapi intinya ya dapat 1 kali tak masalah. Ustadz saya nggak kebagian Rabbana Atina gimana? Karena saya telat nih, saya berjalannya pelan, nggak masalah. Itu cuma hukumnya adalah sunnah. Seperti kita sholat Subhana Rabbiyal Azim itu punya sunnah, yang wajib rukuknya. Baik. Nah seperti itu. Jadi tapi lebih baik kalau kita dibaca komplit seperti itu. Putaran pertama seperti itu sampai Hajar Aswad kita melambaikan lagi di lingkaran dulu. Yang di belakang jangan buru-buru ini juga, umpamanya jamaahnya banyak. Nanti nunggu setelah kira-kira udah lurus dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih di sini nggak apa-apa. Nanti nyusul Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti baca apalagi selama 7 putaran itu. Biasanya setiap biro ini kadang berbeda-beda. Ada yang putaran pertama mungkin tadi subhanallah, putaran kedua mungkin baca sholawat, bisa putaran ketiga umpamanya doa kepada orang tua. Ya Allah, ini ketika banyak sekali jamaah nangis di putaran ketiga ketika mendoakan orang tua. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, sampaikan mereka ya Allah, kalau seandainya mereka belum bisa ke sini ya Allah, nanti kan bisa badalin orang tua kita. Setelah kita umroh, kita bisa umroh badal untuk orang tua kita. Jadi banyak jamaah itu yang meneteskan air mata ketika teringat keluarganya, orang tuanya seperti itu pertama. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kedua orang tua, kita bisa dikumpulkan semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita ini boleh nanti baca Quran, kita mau inisiatif apa, baca sholawat, berdoa untuk umat Islam semuanya. Kita yang penting nanti tidak harus, artinya seorang mutawif ini hanya mengarahkan, membantu. Tetapi kita ini kalau mau doa ini inisiatif kita sendiri pun tak masalah. Ini selama 7 putaran. Jadi ini kalau kita sudah selesai, ini berarti 1 putaran. Putaran kedua dimulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita anggap saja kita sudah selesai. Kalau sudah selesai 7 putaran, kemudian di sebelah sini ada makam Ibrahim di sebelah sini. Ini pintu Ka'bah, ini sini lurus, ada makam Ibrahim yang bentuknya kayak lampu itu. Ininya cuma segini tuh. Nah itu ada di dalamnya, itu ada bukan makam ini, bukan kuburan Nabi Ibrahim, bukan, tapi tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi ada telapak kakinya ini kalau di dalamnya, tapi sekarang sudah dibikin seperti itu. Nanti setelah itu kita disunahkan, ya, disunahkan ini setelah tawaf selesai kita ini minum zam-zam. Nanti jadi yang namanya umrah itu harus habis ini enggak, nyantai dulu lah. Kalau sendirian mungkin, kalau umrah sendirian itu mungkin enggak ada 1 jam selesai Bu. Tapi kalau umrah berjamaah kan harus dikoordinir. Ibu-ibu sudah siap? Aduh Pak, saya mau kebelet pipis dulu, ya kan? Nah ini bisa aja umpamanya, tapi jangan, insya Allah kita kan. Jadi minta sama Allah supaya kita dijaga sucinya, jaga sehat, jaga sucinya seperti itu. Jadi nanti sambil istirahat. Bahkan boleh nanti foto bersama, nggak apa-apa. Jadi bisa sampai 3 jam tuh kalau rombongan tuh. Tapi kalau sendirian bisa cepat. Nanti kalau insya Allah umroh itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah sekali sekali umroh, insya Allah berikutnya kita paham. Ambil mikot segala macam ini paham. Dan biasanya tiap biro akan membantu umroh badal. Biasanya nanti Siti Tur, bapak-bapak nanti jangan lupa kalau Siti Tur di Makkah, kalau ada badal umroh bawa ihram. Jadi biar nanti kita ambil mikot biasanya di Ji'ronah. Jadi yang paling dekat Tan'im atau Ji'ronah nanti. Yang paling dekat itu Tan'im, yang agak dekatan, agak jauh dikit itu Ji'ronah. Ji'ronah itu dulu ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang setelah Fathu Makkah itu di Ji'ronah. Rasulullah diprotes sama sahabatnya. Itu orang baru masuk Islam dikasih 200 unta. Saya yang masuk Islam dari dulu kenapa nggak dikasih? Mana yang kalau pilih? Pulang dengan 100 ekor unta atau pulang dengan seorang Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Lebih mulia mana unta sama apa Nabi? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat nangis karena seperti itu. Jadi setelah kita selesai nanti kita disunahkan untuk minum air zam-zam, kemudian dibasahi ini, cuci muka sedikit sama ini rambut kita. Kalau ibu bisa ya untuk di atasnya sedikit aja, ini nggak usah dibasahi. Ini kan apa kerudung yang bapak-bapak bisa langsung seperti ini. Kemudian setelah itu sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim ada di sini, bapak bisa lihat.
Cuman tidak harus di makomnya itu belakang sebelah sini ngumpul bertiga. Lintasan makom Ibrahim kan nanti lintasan tawaf kan namanya matof ya, kayak soft itu kan kalau di Indonesia kan ya, cuman kalau di Masjidil Haram kan lintasannya kan berputar karena mengelilingi kan. Nah itu nanti apa? Yang penting di belakang lintasan makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim ada lintasannya. Berarti ini di belakang dari situ. Boleh di sebelah sana, boleh di sebelah sini. 2 rakaat itu biasanya sholatnya sendiri-sendiri. Itu sudah dikasih tahu. Rakaat pertama membaca Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Setelah selesai berdoa. Yang berdoa nanti biasanya dari biro, Bapak Ibu gimana kalau kita foto-foto dulu nggak masalah. Jadi kalau langsung harus habis itu langsung sa'i enggak ya? Jadi kita foto-foto dulu, berdoa dulu. Kalau sudah, awas nanti apa namanya? Diingat-ingat. Memang di sana kita mungkin nggak tahu arah. Ya, kalau saya gampangnya gini Bu. Ini rukun Yaman. Yaman kan petanya kan di selatan Arab Saudi ya. Oh berarti sini sebelah selatan. Kalau sini sebelah timur, utaranya sana. Kalau saya mudahnya kayak gitu. Karena kan makan kan kita nggak tahu, kadang nggak tahu arahnya mana gitu ya. Itu. Setelah itu nanti kita setelah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, kita boleh istirahat ya, boleh berdoa, ya, sholat 2 rakaat itu sunnahnya, nggak wajib itu sunnah tapi usahakan lakuin. Ini lintasan ini lurus ke sana, itulah sa'i kita masna. Anggap saja ini jalan ke sana diarahkan oleh Ustadz Mutawif. Di mana sa'i marwah Safa Marwahnya pas. Ini cocok loh kita ini bikin miniaturnya udah bener Mas. Kalau padahal nggak direncanakan loh. Ya, berarti ini Masya Allah, mudah-mudahan ini sebagai tanda-tanda kalau umroh kita lancar. Kita ke sana, kita ke mana? Safa dan Marwah. Oh ya, Safa Marwah. Oh, pas juga ini Pak Yurwis, Masya Allah. Ini Safa sebelah sini, Marwah sebelah sana betul. Panjangnya adalah 400 meter. 400 meter, jadi kali 7 berapa? 2.400 meter, 2,8 kilo. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ini pasti kuat di Hongkong, dia terjarakan betul. Ya, orang Indonesia. Nanti kita yang wajib kita Kapan kan ya Bu? Sampai 4:30 harus clear semua. ada doa-doanya itu benar. Seperti kita menaiki sofa nanti baca ayat dengan sofa itu punya sunat tapi cowok nanti Mas birunya masih earphone ya, earphone ini apa ada ya? Oh nggak ada. Oh betul, tapi yang jelas nanti dari yang penting gini, Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari Mutawif. Jadi ketika ada instruksi, karena memang tidak semua video itu ada media handphone gitu kan. Jadi kalau dengan instruksi dia tidak terlalu jauh. Jadi biasanya nggak melewat yang hal-hal yang baik yang nasional. Jadi setelah itu kita mulai. Ini juga disunahkan kita untuk ya banyak-banyak berpikir. Nanti ada ini anggap saja ini 400 meter. Ada yang di tengah itu memang untuk yang difabel atau orang yang sudah sepuh dan kuat jalan itu naik kursi. Itu biasanya ada jasa berapa jam lagi. Tapi kalau anaknya bisa lewat itu tapi yang tidak ya. Kalau untuk sa'i sofa dan marwah itu kalau saatnya kita hadar itu masih sah. Tapi kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Saya ulangi, kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Ketika sa'i ternyata kita hadar, buang angin, takut tinggalan jamaah, sehingga boleh sa'i dalam keadaan hadar. Makanya doanya sama Allah mudah-mudahan dijaga sucinya. Meskipun dalam ketika sa'i itu
boleh dalam keadaan ada. Nanti setelah beberapa meter ada lampu hijau. Bisa mengikuti saya ini? Nah, ini nanti sebelum kita memulai sa'i di Bukit Sofa ini, kita menghadap Ka'bah. Ka'bah itu di sebelah sana kan, kita berdoa. Dari ini, tapi memang kalau pas lagi rame nanti bisa mengganggu jalannya jamaah lain. Makanya kita kalau ada orang lewat kasih aja, kasih itu ya, kasih kan. Nanti jangan lama-lama. Jadi kita di sana ya jangan egois juga. Mentang-mentang tempat mustajab kemudian kita untuk jalan orang jangan, begitu ya. Jadi kita berdoa menghadap ke Ka'bah. Setelah itu selesai, kita jalan. Sa'i itu artinya ya jalan cepat ya, tapi ya jangan terlalu cepat. Ya jalan kayak gitu biasa. Memang ada yang lari ingin cepat selesai, ada yang cepat selesai. Nah nanti kalau sudah ada di lampu hijau, nanti disunahkan lari-lari kecil bagi yang laki-laki, ibu-ibu tetap jalan aja. Yang laki-laki bapak-bapak nanti lampu hijau itu nanti gini-gini aja, paling sekitar 80 meter begini. Jadi nanti ada doanya. Rabbik firwarham watajawaz wadakaram. Itu ada doanya. Nanti ada tauhid ikutin. Tapi ibu-ibu nggak usah lari-lari kecil, jalan biasa aja. Kalau bapak-bapak disunahkan lari-lari kecil karena dia ada lampu hijau. Jadi seperti ini. Tapi biasanya jalan aja biasa aja. Tapi kalau di lampu hijau lari-lari kecil bagi yang laki ibu tetap. Kenapa wanita kalau lari-lari ya dapat laki-laki ini ya fitnah, nggak boleh. Dulu Ibunda Aisyah lari-lari sama Rasulullah itu waktunya nggak siang hari joggingnya, tapi malam hari. Karena wanita kalau lari-lari bisa aja rambutnya ke auratnya terbuka, makanya joggingnya sama Rasulullah itu waktu malam biar ke auratnya tidak masih aman lah gitu ya, masih tidak kelihatan aman. Nah itu kalau sudah kita sampai ke Marwah, doanya ini juga silakan berpikir apa saja. Nanti insya Allah mengetahui kita simpelnya yang rukun, yang masuk rukun aja ya. Sampai Marwah, nanti kita belokkan ke kiri, belok ke kiri. Nanti kita menghadap lagi kemana? Ka'bahnya kalau dari Marwah nggak kelihatan karena tertutup. Tapi kalau dari Safa kelihatan. Nanti kita menghadap Ka'bah, kira-kira Ka'bah kayak gini, menghadapnya gitu. Nah, seperti ini. Nanti naiknya lagi pun sama. Terusnya nanti berdoa. Kita menghadap Ka'bahnya sana kan jadi putaran satu itu Safa Marwah, putaran kedua Marwah Safa. Seterusnya bermula dari Safa berakhir di Marwah. Nah seperti itu. Nanti kita berjalan lagi. Ya. Panjangnya berapa tadi? 400 meter ya. Nanti kalau lampu hijau itu relatif lebih dekat dengan Safa. Jadi nanti kalau udah hampir mendekati Safa, nanti ada lampu hijau. Bapak-bapak nanti bisa lagi begini. Karena sambil nunggu istrinya boleh aja gini. Bapak ibunya jangan jalan, tapi bapaknya boleh. Namanya, nah itu nanti ada rumus keluarga saja, itu kalau sudah sampai lagi Safa, dilakukan lagi semua tadi menghadap ke Ka'bah, berdoa lagi, ya kan? Kemudian setelah itu anggap saja ini Safa yang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di bawah. Kemudian kita selesai berdoa, ada pintu keluar exit atau masjid dalam bahasa Arab. Itu nanti kita disitulah kita sudah niat untuk tahallul. Meskipun nanti tahallulnya di hotel, masalah. Yang penting kita ada sudah menentukan niat. Yang penting jangan lama-lama. Niat tahallul tapi mampir warung bakso, ya jangan ya langsung. Jadi setelah itu kita sudah selesai. Tahallul itu berarti lawan dari ihram. Ihram itu yang haram, yang boleh begini-gini. Tahallul menghalalkan. Simbolnya apa? Cukup rambut seluas dari ini 3 helai minimal atau hampirnya kira-kira
biasanya ibu-ibu bisa nyukur ke temennya, nanti dimasukin kerudungnya itu kan, itu bisa ya. Bapak-bapak pun bisa. Kalau bapak kan ini bukan aurat ya, bisa nyukur sendiri atau temennya. Ya, saya sarankan ini kesempatan yang langka, bapak-bapak jangan malu botak. Saya aja berani botak, ya kan? Kayak gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, cukur sedikit, gitu ya. Kalau sudah tahallul, apa yang terjadi? Berarti kita sudah selesai. Alhamdulillah. Dan juga ini ibu. Apa yang terjadi kalau sedang kita tengah-tengah tawaf atau sa'i, azan berkumandang atau iqamah? Azannya maka gimana? Gitu kan ya? Nah, nanti iqamah kita sampai di Masjidil Haram itu bukan Tahiyatul Masjid. Yang disunahkan itu apa? Tawaf. Ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kalau yang tawaf sunnah itu orang yang masuk Masjidil Haram disunahkan tawaf. Bagi bapak-bapak, ini bukan kita ngakal-ngakalin sih ya. Sekarang ini karena ramainya Masjidil Haram, jadi orang yang boleh mendekat Ka'bah di lantai paling bawah itu yang pakai pakaian ihram. Kenapa? Khawatirnya nanti memenuhi orang yang sedang umrah. Jadi kalau pakai pakaian berjahit berarti bukan ihram kan, dia sudah selesai. Jadi khawatirnya nanti memenuhi nggak boleh. Nanti biasanya lantai 2. Sekarang aturannya memang lebih ketat ya guys. Makanya bapak-bapak biasanya gini, ada teman saya sih, dia pakai pakaian ihram tapi udah dalamnya udah pakai. Biar kalau lebih dekat sama Ka'bah gitu kan. Jadi askar kan nggak mungkin, kamu ihram nggak? Kan nggak mungkin kan. Itu. Jadi apa namanya? Ya, kita selesai itu kita tahallul, selesai udah insyaallah. Jadi intinya umroh ini lebih relatif, lebih singkat seperti itu. 3 jam memang itu kalau prosesi dari awal sampai akhir. Gimana kalau terjadi iqamah? Kita nggak boleh ini ya, usahakan kalau iqamah, kalau umroh tawafnya itu tawaf wajib atau satunya wajib, itu kita jeda nggak apa-apa. Jadi kita langsung berhenti di tempat itu kemudian kita ikut imam sholat berjamaah. Setelah selesai kita lanjutkan, tidak usah kita mulai lagi dari pertama, lanjutin sesuai dengan kita sampai di mana. Alhamdulillah sudah selesai. Umrohnya 3 jam, jalan-jalannya yang banyak seperti itu. Tapi niatnya kita adalah utama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan mungkin tambahan sebelum kita tutup acara manasik ini? Ya. Oh ya, untuk tawaf dan sa'i itu memang sebenarnya sendal ini ya apa namanya, nanti masuknya ke ini Bu, dimasukin ke tas apa namanya? Iya, tas itu betul, nanti dari biro ya kita dikasih itu, dimasukin aja. Jadi kita biar ini apa namanya, dia tidak mengganggu juga. Jadi kenapa kita bawa? Khawatirnya kalau kita nggak kayak masjid di Indonesia kan dilepas kan masih bisa dicari, kita di sana nyarinya gimana? Makanya di tas serut itu alternatifnya bawa bapak seperti itu. Nanti insya Allah itu apa namanya, alternatifnya tidak kita pakai, kita lepas seperti itu. Ya ketika tawaf ya dan sa'i. Dan video. Ya, pakaian ihram wanita ini beda dengan laki-laki ibu. Jadi wanita ini komplit seperti halnya biasa. Yang penting untuk bahwa pakaiannya warna dasarnya apa? Putih ya. Mungkin karena ada sebagian yang hitam, ada yang ini. Ya, boleh hitam boleh, cuma nggak di biru. Biar menentukan apa? Kenapa kita ini untuk memudahkan biasanya koordinasi dengan jamaah, biasanya kan ada simbol-simbolnya. Nah itu, kalau hitam pun ya juga boleh. Karena ada beberapa biro ini yang lebih suka hitam. Kenapa? Hitam ini lebih, warnanya ini lebih gelap dan lebih aman. Sisi keamanan aurat wanita ini lebih terjaga hitam daripada yang putih. Meskipun ya kalau putih yang penting kita angkat seperti itu supaya kita lebih safe, lebih aman seperti itu. Iya boleh, kalau perempuan iya, lengkap iya, beda dengan yang laki-laki.
Karena otomatis perempuan masih berjahit kan? Nggak mungkin pakaian seperti ini nggak berjahit kan? Nah masih berjahit. Yang bukan nggak boleh itu yang laki. Kalau perempuan masih seperti umumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan manasik umrah teori dan juga praktiknya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mau berangkat ke sana dimudahkan melaksanakan. Amin. Dan yang belum, insya Allah segerakan oleh Allah. Amin. Baik, marilah kita akhiri acara ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kejadian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ta'ala wa nafasih wa kulliyatin salihatin wa fa'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan la'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna ashqiya mardudina. Allahumma la taj'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على محبة رسولك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami untuk mendatangi rumah-Mu ya Allah. Halalkan kepada kami ya Allah untuk bisa melakukan semua manasik ibadah umrah di rumah-Mu ya Allah. Pantaskan diri ini ya Allah untuk bisa berkunjung di rumah-Mu ya Allah. Hamba yang penuh berlumur dengan dosa ini ya Allah, sucikan semuanya ya Allah dari dosa-dosa kami ya Allah. Pantaskan kami untuk bisa berkunjung ke raudhah makam Nabi-Mu ya Allah. Hati dan jiwa yang hina ini ya Allah, mudah-mudahan Kau pantaskan kami ya Allah. Jiwa yang sebenarnya banyak berlumur dosa dan tidak bisa dan tidak pantas untuk bisa mungkin berkunjung ke rumah-Mu ya Allah. Sebelumnya terimalah taubat kami ya Allah. Dan sebelum kami datang kepada-Mu ya Allah, mohon ya Allah dengan sebenar-benarnya ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami pantas untuk bisa berkunjung ke rumah-Mu ya Allah. Ada di antara kami ada yang datang ke rumah-Mu tetapi Kau berikan dan Kau buka aib-aib kami ya Allah. Maka tutuplah semua aib kami ya Allah. Jadikan kami umrah yang Kau terima, dosa-dosa kami dosa Kau yang ampuni ya Allah, dan berikan pahala yang berlimpah kepada kami. Berkahilah usaha-usaha kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Terimalah ibadah ini ya Allah, lancarkan perjalanan kami ya Allah, dan mudah-mudahan kami bisa mengajak keluarga kami yang belum sempat bisa ke rumah-Mu ya Allah. Keluarga kami, orang tua kami, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, supaya kami bisa pantas datang ke rumah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu bina wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Denis Tilawan atas ilmu dan macam-macam yang telah disampaikan sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin.
Alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar. Saya pribadi mewakili segenap panitia apabila dalam pelaksanaan hari ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mau memaafkan ya ibu-ibu semuanya. Insya Allah sampai bertemu di akad ke depan di jam yang sama ya. Mudah-mudahan para calon tamu Allah nanti diberikan kemudahan dalam perjalanan dan juga dijadikan umroh yang